Jadi Koko itu udah mulai nggak main piano lagi sejak Koko keranjingan main pingpong. Hai IT people, Koko habis ngisi podcast nih. Jadi sekarang lagi dalam perjalanan ke Korsnet Kebonjeruk. Nah, daripada kita bosan, mendingan kita ngobrol-ngobrol yuk. Pusing gak sih kok jadi CEO? Kalau dibilang pusing pasti gitu ya. Jadi karena ketika kita ada di posisi membangun bisnis gitu ya, pasti pusingnya berkali-kali lipat. Kenapa? Karena mikirin banyak hal sekaligus gitu ya. Nah, berbeda banget ketika kita membangun karir sebagai profesional gitu ya. Waktu kita membangun karir sebagai profesional kan biasanya kita lebih fokus ke satu bidang gitu. Nah, that's why kenapa kalau ditanya jadi CEO pusing nggak? Ya pusing gitu. Tapi apa sih yang selalu bikin semangat? Visi itu Gin ya. Visi kita mau mencetak 1 juta IT people buat Indonesia. Iya kok, biasanya kan orang dalam satu bidang aja itu pusing gitu ya kok ya. Berarti kan kalau jadi CEO ini kok juga harus paham berbagai bidang ya kok. Betul banget. Jadi ya kepaksa untuk belajar berbagai bidang sekaligus gitu. Tapi ya memang ranahnya kalau kita sebagai CEO ya, kita nggak sampai tahu perintilannya banget gitu ya. Tapi kita lebih tahu ke arah gambaran besarnya, big picture-nya gitu ya. Dan hubungan antar divisi ini tuh apa sih sebenarnya gitu, supaya semuanya bisa berjalan baik. Kalau Koko biasa gini, Koko itu tipe orang yang kepikiran ya. Jadi kalau seandainya lagi ngadapin kayak gitu, pasti di setiap momen Koko kepikiran gitu. Nah, tapi Koko selalu gini, Koko selalu mencari jalan tercepat untuk nge-solve itu gitu ya. Dan kalau misalnya Koko lagi di momen dimana Koko nggak bisa mikir gitu ya, biasanya Koko cari hiburan dulu nih gitu. Biasanya Koko main pingpong. Nggak nonton drakor kok. Waduh ya, kalau nonton drakor nanti baper ya. Karena Koko pernah tuh Gin ya, Koko nonton drakor gitu ya, kok besoknya gue jadi baper ya. Kirain aku doang yang kayak gitu ya juga ya. Iya, jadi nonton drakor itu ada dampak negatifnya loh Gin ya, bikin seorang yang nggak baper jadi baper ya. Kalau olahraga atau musik kok pilih mana? Sekarang olahraga. Dulu lebih condong ke musik ya pada saat Koko SD. Makin sekarang makin condong ke olahraga. Jadi Koko itu udah mulai nggak main piano lagi sejak Koko keranjingan main pingpong. Berarti berhenti main piano gara-gara kecanduan main pingpong. Betul ya, tepat banget tuh ya. Kenapa kok malah kuliahnya jurusan IT? Jadi gini, sebenarnya awal mulanya itu Koko sempat mau jadi dokter. Kenapa? Karena Koko dulu mikir, gila ya, enak banget ya jadi dokter ya. Jadi dokter tiap hari pasti ada pasien, ya kan? Pasien konsultasi aja dapat duit ya kan? Enak banget nih jadi dokter. Nah, tapi setelah ngobrol-ngobrol sama orang yang kuliah kedokteran gitu ya, ternyata kuliah kedokteran itu butuh waktu yang panjang sekali. Dan itu kan biayanya nggak kecil ya. Nah, jadi Koko mikir gitu, kalau seandainya gue umur 30-an aja masih kuliah dan masih harus ambil spesialis lagi, kapan gue nikahnya kalau gitu ya? Panjang banget. Bener. Nah, jadi dari situ Koko mulai mikir tuh Gin. Koko mulai mikir, gue tuh sebenarnya senengnya apa sih? Nah, akhirnya Koko baru sadar, Koko tuh hobi banget ngutak-ngutik gadget, ngutak-ngutik sesuatu ya. Dari Koko kecil. Nah, makanya akhirnya Koko ngambil IT tuh. Begitu ceritanya. Kaget gak kok waktu pertama kali masuk IT? Kaget ya. Jadi kalau ditanya kaget atau enggak, kaget banget. Kenapa? Karena kita belajar sesuatu yang dari SD, SMP, SMA itu kita nggak pernah sentuh sama sekali gitu. Nah, terus apa lagi? Yang bikin kaget adalah ternyata di IT itu nggak mudah gitu. Jadi logik kita harus jalan banget. Koko kasih contoh deh, misalnya kita dikasih satu problem gitu ya, satu problem. Biasanya gini, kalau kita dikasih satu problem kan solusinya satu gitu ya, jawabannya satu. Nah, ternyata kalau di IT itu enggak. Problem ini solusinya bisa ABCDE dan ABCDE itu benar semua gitu. Nah, cuman di antara 5 ini, di antara 5 solusi tadi ya, 5 step-step tadi,
Nah, itu yang paling efektif yang mana? Nah, kita tuh harus bisa mencapai yang paling efektif itu. Nah, itu yang ribet. Jadi satu soal tuh jawabannya bisa banyak, Gin. Jadi Koko bisa jawab benar, teman Koko bisa jawab benar gitu. Cara Koko ngelatih logik Koko kayak gimana? Latihan soal sebanyak mungkin gitu. Jadi banyak anak IT yang lagi kuliah IT ya, ujung-ujungnya mereka ujiannya jelek, nilainya jelek. Kenapa? Karena mereka gini, pada saat mereka di kelas, mereka itu ngerasa kayaknya gampang, kelihatannya gampang, terlihatnya mudah. Kenapa? Karena pada saat di kelas itu biasanya diajarin contohnya yang simpel-simpel. Nah, karena mereka ngerasa gampang, mereka nggak latihan. Nah, karena mereka nggak latihan, waktu ujian itu kan soalnya susah, mereka kaget gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi kuliah IT, asahlah logika Anda itu dengan cara banyak latihan soal. Jadi latihan soal apapun kerjain aja, babat aja. Jangan malas mencoba. Karena gini, ketika kita ngerjain soal, kadang-kadang nggak langsung ketemu solusinya. Jadi butuh beberapa hari gitu ya. Pas misalnya pulang kuliah nih ngerjain, wah gila mumet, kok nggak kepikiran ya logiknya gimana? Ya udah nggak apa-apa, besok kerjain lagi sampai nemu gitu. Nah, semakin kita sering latihan, itu kita akan semakin terlatih dan kita akan semakin cepat kepikiran solusi tercepat untuk memecahkan suatu problem. Nilai terjelek Koko waktu kuliah berapa sih? Nilai terjelek ya? Dapet nilai D gitu atau apa gitu kok? Pernah banget. Nilai terjelek Koko waktu UTS algoritma pemrograman. Itu waktu itu dapatnya 62. 62 itu kalau di BINUS itu D. Masuknya D. Gitu. Nah, itu nilai terjelek Koko. Untungnya waktu itu UASnya ketolong bagus. Jadi nilai akhirnya masih bisa dapat A. Oke, untung hasil akhirnya masih A ya kok. Iya. Tapi secara keseluruhan hasil akhirnya, nilai akhirnya gitu kok, ada nggak yang kayak di matkul apa kok yang paling jelek gitu? Yang paling jelek ya. Nah, jadi gini. Jadi puji Tuhannya Koko nih lulus dengan nilai yang cukup baik nih, Gin. Jadi kalau nilai akhir ya, nilai akhir terjelek Koko itu B. B itu masih di sekitaran angka 75 sampai 84. Jadi B ya kok ya paling jelek ya? Iya, itu paling jelek ya. Kebetulan nih, Gin. Iya. Hebat banget loh. B paling jeleknya loh. Hoki lah itu ya. Hoki gitu. Kenapa? Karena dulu Koko punya grup belajar itu kan. Jadi tiap belajar apapun ya pasti bareng-bareng gitu. Jadi enak tuh. Tapi emang Koko hobi belajar gitu atau gimana nggak kok? Sebenarnya enggak. Koko waktu SMA gitu ya. Itu Koko agak sedikit malas. Kenapa? Karena Koko ngerasa apa yang Koko pelajarin waktu SMA itu kok kayaknya nggak akan penting ya untuk ke depan. Nah, tapi waktu Koko kuliah, kenapa Koko bisa jadi orang yang kelihatannya jadi hobi belajar? Karena Koko tahu betapa pentingnya apa yang Koko pelajarin. Oh, sadar gitu ya kok? Sadar gitu. Karena Koko udah tahu yang Koko pelajarin itu Koko akan pakai ke depannya. Jadi Koko harus belajar bener-bener. Si Jovita nih, istri Koko, pernah protes gak kayak aduh main pingpong mulu gitu? Pernah protes gak kok? Nah, untungnya si Jovita itu tipe cewek yang suka olahraga juga. Jadi Nah, nyambung ya kok? benar. Jadi Koko kalau olahraga gitu, si Jovita nggak pernah isu. Gitu. Jadi si Jovita nih agak unik ya. Biasa cewek yang suka fashion kan umumnya nggak suka olahraga kebanyakan. Nah, ini si Jovita ini suka fashion dan suka olahraga. Jadi hoki nih Koko dapet yang begini ya. Kalau protes sih nggak pernah ya. Untungnya nggak pernah. Kenapa? Karena Koko juga sadar gitu. Jadi Koko harus selalu siapin waktu buat keluarga. Jadi nggak mungkin Senin sampai Minggu semuanya full kerja gitu. Jadi Koko pasti spare waktu untuk keluarga. Karena itu menurut Koko itu penting ya. Gitu. Keluarga itu harus dijaga. Gitu sih. Shout out lu buat Ci Jovita, dadah buat Ci Jovita kok. Hai. Kita bentar lagi nyampe nih karena sekarang kita udah ada di daerah Joglo. Oke, buat IT people yang nonton konten hari ini, jangan lupa subscribe
dan share ke teman-teman Anda ya. Semangat belajar terus dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.